Halo, kali ini kita akan membuat donat kampung. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahannya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi box ya. Untuk pertama-tama, masukkan gula dan air ke dalam sebuah tempat. Setelah itu, siapkan pengocok, lalu dikocok deh hingga gula putihnya larut. Setelah gula putih larut, masukkan 3 buah kuning telur. Lalu kita kocok kembali hingga telurnya tercampur. Setelah itu, masukkan larutan yang tadi kita sudah campur ke dalam mixer. Mixer yang saya gunakan ini mixer heavy duty Bosch ya. Kalian juga bisa menggunakan mixer di rumah masing-masing, nggak harus heavy duty sih. Mixer biasa yang bawahnya spiral itu bisa juga kok dipakai, tapi hati-hati ya penggunaannya. Soalnya kalau misalkan pakai mixer kayak gitu bisa menyebabkan si mixer panas dan rusak deh. Masukkan mentega atau margarin, lalu kita masukkan ragi, ibis blue, baker bonus, baking powder, garam, dan susu bubuk. Lalu tidak lupa kita juga masukkan campuran tepung terigu cakra dan tepung terigu segitiga. Nggak harus cakra ataupun segitiga sih, kalian boleh gunakan merek tepung terigu protein tinggi dan protein sedang lainnya. Nyalakan mixer secara bertahap, mulai dari kecepatan rendah, sedang, tinggi. Kebetulan di mixer Bosch ini, saya gunakan pertama kali menggunakan kecepatan 1, 2, lalu 3. Saya tidak pernah menggunakan kecepatan yang 4 ya, takut panas aja sih si mixernya, jadi biar awet aja sih mesinnya. Setelah terlihat adonan kalis, kita turunkan kecepatan mixer. Jangan langsung ke 1 ya, kita turunkan dulu ke 2, ke 1 baru kita matikan. Oke, adonan sudah siap. Nah, adonan yang sudah kalis tadi kita simpan di sebuah alas yang bersih ya. Lalu kita bagi, di sini sih saya membaginya 30 gram ya. 30 gram menurut saya sih jadinya udah lumayan besar, nanti ngembang banget. Nah, nanti kita timbang 30 gram, kita potong-potong sampai si adonannya habis. Nah, jadinya banyak gini. Setelah selesai, semua kita timbang 30 gram. Lalu kita rounding. Begini ya cara roundingnya. Kita rounding adonan kecil-kecil ini satu persatu. Lalu sebelum itu kita siapkan dulu terigu dalam sebuah piring. Kenapa kita celupkan dulu ke terigu sebelum disimpan ke tatakan, supaya si adonannya tidak menempel di tatakannya. Rounding terus satu persatu.
Dirondingnya harus sampai mulus banget ya si permukaannya. Karena dengan mulusnya permukaan ini akan mempengaruhi si bentuknya donat yang nanti bakal mulus, bagus. Nah, ini udah hampir selesai nih semuanya kita rounding. Banyak juga ya, lumayan sih pegel. Setelah selesai semuanya dironding, kita tutup dengan menggunakan plastik bersih agar permukaannya tetap lembut, halus, lembab, dan tidak kasar. Kita diamkan selama 10 menit. Setelah didiamkan 10 menit, kita pipihkan, lalu kita beri lubang tepat di tengah. Pelubangnya boleh kalian menggunakan spuit ya. Ini saya menggunakan spuit kecil, saya gunakan ujungnya untuk melubangi. Nah, rapi kan hasilnya? Oke, sekarang sudah kita lubangi semuanya. Lalu kita diamkan kembali sekitar 10-15 menit. Sampai adonan siap untuk digoreng. Tanda adonan siap digoreng adalah jika kita tekan, adonan akan kembali ke seperti semula, seperti ini. Panaskan minyak. Nah, ciri minyak sudah panas, jika kita masukkan sumpit ke dalam minyak, dia akan ada gelembung-gelembung kecil di sekitarnya. Lalu kita masukkan donat yang sudah siap untuk digoreng. Perlahan-lahan ya masukinnya, takut kecipratan minyak. Jangan sampai penuh banget ya masukin donatnya, soalnya nanti dia akan mengembang, takutnya nanti tubrukan deh satu sama lainnya. Nanti bentuknya dia nggak akan mengembang sempurna takutnya. Oke, kita cek bawahnya sudah coklat atau belum, sudah kekuningan atau belum. Jika sudah kuning coklatan, kita bisa balik ya. Di sini kita menggunakan metode hanya 1 kali balik. Kenapa? Karena kalau kita sering membolak-balikan donat, dia akan menyerap minyak yang banyak. Nah, jika sudah kuning kecoklatan, kita balik deh. Ups, donatnya bandel. Nggak mau balik dia. Nah, berhasil juga deh. Oke, kita tunggu lagi sampai sisi satunya juga kuning kecoklatan. Setelah itu, kita angkat deh. Hati-hati ya, angkatnya sedikit-sedikit aja. Takutnya ini kan empuk banget nih donatnya. Dia tubrukan jadi bentuknya penyek-penyek gitu, dia nggak jelas. Setelah kita angkat, lalu kita tiriskan. Donat sudah siap untuk dihidangkan. Nah, lihat deh. Seratnya empuk banget. Kalian bisa menghidangkannya dengan gula putih halus atau gula palem. Terima kasih, sampai jumpa di resep berikutnya ya. Bye.